semuanya. Aku Aza. Aku Reza. Selamat datang di Together We Talk. Yeay. Kenal banget nih Kak. Episode perdana. Ya betul sekali. Gimana nih perasaannya Aza nih? Jujur aku excited banget. Grogi dikit sih, karena kan ini Grogi. pertama kali kita nyambut Talknet. Grogi, lumayan grogi nih. Kamu tahu gak sih topik hari ini tuh? Apa tuh topiknya? Topiknya kita akan membahas tentang Hima TRPL nih. Seru tuh Kak. Seru. Kamu udah tahu belum? Sebelumnya kan kamu udah masuk Hima nih. Ya. Kamu udah tahu belum kayak sejarah-sejarahnya gitu? Kalau sejarah lengkapnya sih belum terlalu tahu detail sih Kak. Jadi biar tahu kita langsung ke narasumber kita ya. Iya. Langsung aja kita ke narasumber yang benar-benar udah tahu pasti tahu latar nih. belakang terbentuknya Hima TRPL. Kita sambut Kak Rara dan Kak Rara. Kami kurang kompak. Ayo udah kita sambut lagi Iya. Kita sambut narasumber kita Kak Dion dan Kak Rara. Kak Dion ya, Kak Dion. Silakan Kak. Halo semuanya. Halo. Bisa kenalan dulu nih Kak, kan pasti Talknet pasti kepo siapa sih Kak Dion dan Kak Rara itu? Oke. Halo semuanya, perkenalin nama aku Rara Liviana, aku dari angkatan 1. Dulu di Hima TRPL, aku menjabat sebagai sekretaris 2 untuk periode pertama dan juga sekretaris 1 untuk periode kedua. Lagi Kak. Iya. Halo, perkenalkan nama aku Delis Divo Krisnavino. Aku dari Hima TRPL. Dari periode yang pertama aku menjabat sebagai sekretaris 1. Di periode yang kedua aku menjabat sebagai ketua PD. Jadi Kak Dion ini selama 2 tahun menjabatnya beda job. Bisa job. Ini ngomong-ngomong Kak Dion atau Kak Divo nih sebenarnya. Tadi kok di angkatan 3 Kak Dion. Kalau aku taunya di angkatanku Kak Divo nih. Sebenarnya nama aku banyak guys. Kan bisa panggil aku apa aja kok semua. Divo, Dion, Div. Dion, Divo, Div. Bagus semua soalnya. Nesius mungkin. Sius. Oh, lebih ke sedih. Gimana nih kabarnya Kak? Gimana? Baik sih, so far. Alhamdulillah. Baik ya. Kalau sekarang lagi sibuk ngapain nih Kak? Lagi kan udah nggak menjabat di organisasi kan? Lagi sibuk ngapain nih? Kalau aku sejauh ini sih fokusnya sih tetap di perkuliahan ya, karena kan udah semester 6 sekarang. Jadi mungkin jadwalnya lebih padat, terus juga di luar dari perkuliahan itu aku juga masih ada kegiatan-kegiatan lain. Banyak banget kegiatannya Kak. Mungkin banyak ya Kak, kegiatan lain itu berarti kegiatannya banyak nih Mbak Rara. Kalau untuk Mas Divo sendiri? Mungkin saat ini aku lagi persiapan magang sih sebenarnya. Kita lagi persiapan magang, jadi kita agak chaos di persiapan magang, terus kita juga habis baru saya ikut lomba, kita juga keren dari ikut lomba guys. Kan dari banyaknya kesibukan mana aja sih yang menyita waktu kira-kira? Paling lebih ke kuliah sih ya, Soalnya kan semester akhir, terus udah agak Hima kan, jadi lebih ke mungkin ke kuliah kali ya. Terus kan aku ada sebutan spesial nih untuk angkatan 1 nih Azan. Apa tuh? Sang pionir. Soalnya angkatan 1 itu kayak yang buat buka jalan sih aja. Jadi kayak yang bentuk Hima, terus yang pertama kali. Jadi bener nih kita latar belakangnya Hima itu emang ada di angkatan 1. Emang Hima itu kalau nggak ada angkatan 1 juga nggak ada sih mungkin. Jadi lebih ke apa ya? Jadi kayak angkatan 1 itu lebih ke yang pelopor Hima sih. Pelopor Hima. Terus sejarahnya sendiri Hima itu tanggal berapa sih dibentuknya Kak? Kalau dari persiapan sendiri, kita tuh persiapannya sebenarnya dari bulan Mei tahun 2024. Tapi untuk resmi terbentuknya itu kita melalui sidang istimewa. Itu kita bareng sama Hima PD sama Hima ASP itu resminya itu di tanggal 13 Juli 2024 dong. 2024. Maaf ya.
Jadi kan timelinenya kakaknya angkatan 23 nih. Jadi timelinenya baru terbentuk di angkatan 24 berarti. Betul betul. Baru satu tahun ada di TRPL baru terbentuk Hima Iya TRPL. betul. Karena kalau dilihat dari syarat organisasi di hima-hima lain itu emang biasanya yang megang jabatan itu di angkatan di semester 3. Oh, semester 3. Bolehnya. Terus apa nih Kak? Kayak kesulitan di awal pembentukan Hima itu apa aja sih? Nah, ini dong. Error. Ada julukan tersendiri ya, ada error gitu. Jujur ya, pas awal-awal pembuatan itu emang agak chaos ya awal-awal ya. Pastilah kita lagi karena masih awal kuliah juga, terus kita juga masih belum tahu gimana untuk ikut organisasi, terus Kita juga nggak ada cutting kan. iya belum ada cutting, nggak tahu mau tanya ke siapa, terus apa ya, kayak kesibukannya lebih terbagi jadi kepecah dua gitu awalnya kan ya. Terus mungkin kita lebih gimana ya, lebih Jadi bingung mungkin ya. Lebih Jadi ke bingung. ini sih kan awalnya sebelumnya kan di angkatanku itu kan kelasnya ada 2. Terus biasanya kita cenderungnya tuh sendiri-sendiri, kelas sendiri gitu. Nah terus karena Hima ini terbentuk kan mau nggak mau harus sama-sama. Nah Ya, itu betul. sih yang bikin awalnya susah itu sih. Jadi buat kayak harus bonding ya, buat bondingnya agak susah awalnya. kalau dari internalnya sendiri ya. Kadang ada pertanyaan gini, kan dulu itu kan pas baru masuk nih, kan belum ada Hima. Terus kok terbentuknya Hima itu apa? Kita bentuk Hima yuk, atau ada tuntutan nih dari kampus gitu? Oke. Sebenarnya itu Agak riskan ya, agak riskan. Ada apa nih Azza? Sensitif banget kayaknya. Sensitif mungkin. Aduh. bilang apa? Eh, Mau jawaban jujur Jawaban jujur apa jangan bohong? Jawaban yang Boleh tanya ke pemirsa ke belakang. Gimana ini mau jawaban jujur apa yang gimana ini? Jujur dong. Jujur dong. Jujur banget nih, jujur banget. Oke. Ya gitu lah. Kondisikan ya, Rar. Kayaknya kamu aja deh. Agak takut. Agak ini ya. mungkin lebih ke generalnya aja, generalnya aja. Ya, lebih general aja ya. Terus topik sensitif tapi kalau mau tahu kaling-kaling aku ya. Nanti ada di bawah. Instagramnya ROR gitu ya mungkin. Jadi awal terbentuknya tuh sebenarnya karena kita itu angkatan pertama. Jadi kita kan ikut seperti kayak kegiatan perkenalannya tuh kan ikutnya sama TI. Oh, jadi gabung prodi TI gitu? Baru tahu sih aku. Iya, ikutnya sama prodi TI. Nah, kebetulan karena kita lihat dari prodi lain tuh kan mereka udah sendiri-sendiri. Iya, benar. Jadi kita rasanya pengen gitu kayak punya hima kita sendiri biar nanti adik-adik tingkat itu juga rasanya kegiatan-kegiatannya ya udah sama anak-anak TRPL. Iya kan nggak kebagi kan? Iya, makanya itu dari situlah ide tercetusnya Hima gimana TRPL. Tapi dari kampusnya itu ada gak sih emang harus setiap prodi harus ada himanya gitu di awal gitu? Kayak kalau semisal dari dosennya itu kalau anak-anak buat hima dong atau gimana? Sebenarnya kalau awal nggak harus nggak mewajibkan tiap prodi ada, cuma mungkin ya dari prodi sendiri pengen punya masing-masing sendiri kalau dilihat dari prodi-prodi yang lain gitu. Terus aku ada pertanyaan lagi nih aja. Kenapa kok warnanya ungu gitu? Ungu kan Ungu banget dari ikonis banget. sekian banyak warna, kenapa kok ungu gitu? Kadang kan prodi-prodi lain TRPL warnanya ungu, kenapa nih gitu? Iya. Cinta ungu guys. Cinta ungu. Kalau untuk ungunya itu sebenarnya itu udah dari pihak kampus tuh udah bagi warna ya sebenarnya. Topping warna udah ada dari awal dan kita ternyata dapetnya ungu. Dan ungunya itu emang awalnya kalau dilihat-lihat kayak ungu gitu kan. Awalnya nggak segitu kan. Gitu. Ya, tapi ternyata lama-lama di TRPL itu kayak cinta ungu ya gitu. Cinta ungu. Bagus kok tapi ungu juga. Ungunya bagus, Disatuin sama itu bagus kok. Lebih kayak terong sih menurutku. Terong. Terong sih, kayak ungunya ungu terong gitu sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa sih. Terus kalau kan di awal-awal mesti ada kesulitan nih kalau bikin organisasi pastinya ada peraturan, ada ADRT mungkin. Itu di awal itu ada yang bantu atau dari prodi TI-nya bantu mendiriin hima gitu atau gimana? Nah kalau kebetulan untuk proses terbentuknya hima sendiri tuh alhamdulillah banget itu kita dibantu sama
HMC teknik. Jadi semuanya itu ya kita semuanya tanya-tanyanya ke HMC teknik sih. Kalau misalkan regulasi di teknik itu harusnya seperti apa, kita kan ikut dari yang lebih Di atas atas. kan. Iya, benar. Kita benar-benar dibimbing dari awal banget sih. Jadi benar-benar kayak ada beberapa proyek kampus yang mewajibkan semua prodi harus ada beberapa apa namanya kayak perwakilan gitu. Kita masih bisa di backup juga kayak untuk TRPL untuk prodi baru yang lebih itu ya. Untuk TRPL kayak beberapa orang dulu aja dia belum sampai yang dikasih harus keringanan. dikasih keringanan gitu. Ya, soalnya baru berapa angkatan ya? Baru 3 ya kan? Iya, Baru 3. Iya, Kita baru iya. Tiga angkatan. Baru banget kita ini. Terus ada lagi nih kayak di awal-awal itu bener-bener dibantu atau misalkan udah terbentuk nih Hima, pastinya kan di awal-awal pasti ada bingungnya nih. Itu udah kakak-kakaknya ini lihat dari Hima lain atau emang ada inisiatif sendiri gitu? Kalau bikin kegiatan misalkan di awal-awal pasti kan gak ada angkatan 2 nih. Iya, Kita belum ada nih ya guys. Di awal kepengurusan terus kegiatannya itu gimana sih Kak? Sebelum ada angkatan 2 dan angkatan 3 itu kita condongnya lebih ke dari HMJ sebenarnya, dibantu sama HMJ. Sama mungkin kalau dari aku sendiri sih, aku perbanyak teman dari Hima dari prodi lain sih. Jadi dari mereka itu aku juga bisa tanya-tanya, jadi bisa banyak belajar lah. Nanti bisa diterapin di Hima TRPL gitu. Karena relasi itu penting banget guys. Di perkuliahan itu penting banget karena kita di kuliah ini bukan cuma nyari ilmu aja, tapi kita juga cari relasi sebanyak mungkin. Betul tuh. Kan ngomong soal relasi nih. Gimana sih caranya Kak Rara sama Kak Divo itu buat bangun relasi ke Himalayan? Kan kadang kayak masih bingung, sungkan gitu. Anak baru kan ya, Anak baru ya, Hima kan baru kan. Jujur ya, jujur ya. Gak 5. Kalau aku sendiri sih contohnya lebih ke ini sih. Biasanya kalau kan aku dulu menjabatnya sebagai sekre. Nah, sekre itu di teknik sendiri dia ada grupnya khusus sekre teknik. Nah, dari situ aku memanfaatkan grup itu. Jadi kayak kalau ada apa-apa aku tanyanya sama teman-teman yang lain gitu. Dan diusahakan untuk nggak malu bertanya. Kayak namanya kan kita baru ya, Iya, jadi benar. ya nggak apa-apa lah kalau tanya-tanya sama yang lain gitu. Gimana sih kayak kalau kayak Japri, halo kakak, kita dari TRPL nih gitu. Atau gimana nih? Kita dari TRPL nih. Skincare. Oke. Ya tanya-tanya kegiatan aja sih, misalkan kayak misalkan tanya yang kegiatannya tuh mungkin hampir serupa gitu. Misalkan kita ada workshop, terus mereka juga ada workshop gitu, tapi dengan tema yang beda kan pasti. Nah, aku lebih ke tanya-tanya kayak prosedurnya tuh gimana, biasanya kayak gimana sih gitu. Nah, kalau udah sering nanya tuh biasanya lama-lama jadi akrab. Iya. Jadi ya udah jadi relasi deh. Udah aja sih gampangnya. Jadi intinya kita nggak boleh malu bertanya. Betul. Mau gimana pun responnya kan, yang penting kita tanya dulu. Tanya dulu, penting pede dulu aja. Pede Pede dulu. Terus di awal-awal itu rekrutmennya gimana sih Kak? Kan kalau di angkatan 2 kan udah ada tes nih masuk Hima. Kalau di awal itu gimana? Lebih ke ada yang minat siapa, ayo gabung atau masih ada syarat khusus gitu kalau mau masuk Hima? Kalau di awal itu kita semua angkatan sih, satu angkatan itu kebetulan dipilih, terus kira-kira dari orang yang terpilih kan di awal itu kan kita ada pemilihan ketua dan wakil dulu. Iya. Itu pemilihannya tuh sama Unisa selaku pembimbing Hima dan juga Kaprodi. Setelah itu mereka bantu nih milih-milih kira-kira kalau ini kira-kira masuknya cocoknya di mana ya gitu. Tapi kalau secara keseluruhan sendiri semuanya Jadi masih ada keterlibatan dari Bunisa ya? betul. Bunisa itu KPS kita guys. Kalau yang belum tahu, Bunisa itu KPS kita. KPS. Ibu kita lah, ibu kita. The mother of RPL. Nah, terus di awal itu kesulitannya apa sih saat milih-milih anggota Hima itu? Atau emang semuanya masuk Hima gitu? Kalau itu lebih ke kita kan nggak tahu ya pribadi orang-orang itu gimana ya. Ada yang pribadinya sebenarnya di depan kita di depan mereka tampil, ternyata mereka di baliknya itu pemalu atau gimana ya gitu. Nah, itu kita harus bisa tahu pribadi orang-orang dulu, terus kita biar bisa pilihnya bener gitu loh. Jadi kayak passionnya dia di mana, kita masukin dia di divisinya sesuai dengan passionnya. Itu yang susah Kak, soalnya kita harus mengenal
orang kayak cenayang Emang gitu kan. kalau kita nggak kenal nggak jalan itu Hima. Itu dia makanya Nggak jalan sih. Iya, pendekatan kan. Bonding. Jadi lebih di angkatan awal-awal itu lebih ke internal dulu ya jadi. Susah sih, belum ada Susah pembimbingnya sih. kan. Terus aja nih ada yang mau tanyain nggak? Ini kan kamu anggota baru Hima nih. Ada yang pengen tahu nggak nih seputar Ini. Hima itu? Seputar Hima gitu. Kan kalau baru awal-awal kan susah ya kenalnya. Kayak terus ada yang malu-malu tadi kan dikatain ada yang malu-malu. Itu Salah satunya. Pemalu. Aku pemalu banget. Dulu percaya, tuh kalian Kak Divo percaya. tuh pas aku masuk Hima tuh gini. Pas masuk Hima itu Kak Divo gini. Halo, Pemalu banget. Kak Divo halo. Gitu sih. Dulu emang pemalu sih. Sekarang karena udah update itu, upgrade. Jangan-jangan karena Skill. teman sama Kak Rara. Oh iya mungkin. Lingkungan kan. Jujur sih kita sesama NFT ya. Kita sesama ENFP. Jadi Iya nih. MBTI. Oh MBTI. Sorry. Sama extrovert jadi nyambung terus tuh kalau ngomongin sama Rara jadi INFP berarti. Kalau kamu apa? Lupa INFP. Kamu introvert berarti. Iya, jujur aku Introvert. ya baca guys. Guys. jujur aku introvert. Apa ya? Introvert tuh lebih ke charge gayanya gak sih? Cuma kadang-kadang tiba-tiba burn out, gak bisa ngomong kayak blank gitu. Oh, jadi lebih ke kadang kalau kamu ke orang sekitar lebih ke tiba-tiba lemes gitu apa gimana? Ada gimana? Aku nggak tahu sih. Kan ada banyak. Kamu kan sih kalau kayak gitu. Cuma kadang kalau nggak akrab itu nggak bisa kayak ya udah aku nggak bakal diajak ngomong kalau nggak. Iya sih. Iya, introvert. Iya sih itu juga. Tapi kan mungkin aku juga udah bayangin nih kan dulu baru masuk nih jadi maba kan, belum kenal semua, terus harus bentuk hima. Terus gimana cara Menyatukan. kayak maksa teman-teman kita harus kenal gitu gimana atau emang Nah ini pembagiannya sebenarnya dulu tuh karena beda di awal juga itu kan ada yang kelas A dan kelas B. Nah pendekatannya menurutku beda sih karena ya. Iya. Dia di B, aku di A gitu. Jadi pendekatannya benar-benar gimana ya kayak aku banyak banget awal-awal dulu tuh aku gak bisa ngapal orang gitu aja. Jadi kayak aku ngeliat semua orang tuh sama, mirip semua gitu. Pendekatannya adalah aku cari cara biar bisa ngobrol sama mereka yang mereka suka, apa yang mereka suka gitu. Tuh sampai lama-lama jadi kenal, tahu personalitinya. Udah deh kita undang kita masukin ke diri. jadi ada challenge khusus gitu ya kayak harus kenal gitu itu siapa gitu Kayak jadi psikolog dadakan. kalau ada kan jadi harus tahu karakter orang dulu ya aja. Iya kan udah Kepribadian orang lain. Jujur emang agak freak awal-awal sih. Jujur agak freak pas awal-awal kayak siapa ini? Terus aku pertama kali sama dia tuh dia ngomongnya umi. Oh bener sih sesuai tadi sih kan katanya introvert kan katanya introvert gitu mungkin Iya. nggak kelihatan kayak pemalu. Ya, kelihatan Sekarang sih. aku lihatnya kan udah kan udah punya adik-adik aja kan udah ada kita dan udah kan dewasa. iya sih udah harus ngayomin sih Iya, benar-benar. Aku diayomi sama Kak Rara. gimana terus kalau di awal-awal itu pemilihan ketuanya gimana sih Nah itu. Nah itu pemilihan ketuanya sendiri. oh ya ketuanya siapa dulu nih sama ya Mention ya di mention. Syarat Dimension. buat Kak Ardip. kita tag nanti Kita videonya tunggu. kita Eh, tag ada fotonya dia apa foto ya? Kita nanti ada fotonya. nah, nanti editor udah editin ke Adri gitu. Ada fotonya. Aku punya fotonya dia lagi gym. Teman jujur. Jujur teman saya. Jadi ketua hima kita tuh namanya Ardio Dawahyu Putra Yardana. Panjang banget kayak rel kereta. Bapaknya Masih nih. Jangan terinspirasi teman. Nanti sih. Bagus banget ya bapaknya mas ini. syarat bapaknya. Bapak. Halo Om. Halo. Dimension juga guys. Jadi ketua pertama itu namanya Ardionda. Kalau mungkin kan orang-orang kenalnya Ardi, tapi kalau teman kelas biasanya manggilnya Dio. Yo. Nah, Ardi atau Ardi juga Iya bisa. Jadi konsep pemilihannya sendiri itu kita awal banget dikumpulin satu angkatan di auditorium sama Bu Nisa. Terus di situ
tanya nih kira-kira yang kalian merasa punya jiwa kepemimpinan yang merasa bisa nih memimpin Hima nih siapa, terus maju deh tuh beberapa kandidat kan. Empat ya, Nah, Bu, ya? Ada empat ya? iya ada empat, ada dari angkatan 1 di kelas B itu ada 2, yang dari kelas A itu 2. Terus dari situ dia ditanyain visi misinya apa sih kalau misalkan udah jadi ketua tuh apa, gimana cara dia membangun Hima itu nanti, kan kita benar-benar baru nih. Dari situ terus kita ada sesi tanya jawab sama audiensnya, sama teman-teman yang lain. Tanya Mas Dio itu gimana sih gitu ya, bikin Dio cocok gak sih gitu. Iya kira-kira gimana sih orangnya gitu. Nanti kan soalnya belum terlalu kenal kan itu. Iya. Terus habis itu dari sesi tanya jawab itu terus dilakukan voting, dan yang terpilih adalah Ardionda sebagai ketua umumnya, sama wakilnya tuh ada Salva. Kita tag Salva lagi. lagi guys. Salva Editor. Jadi itu Si suara terbanyak itu diperoleh sama si Adi, suara terbanyak keduanya itu si Salva. Jadi pemilihannya tetap berlaku seperti kayak peraturan pada umumnya milih ketua kan, nggak yang langsung kayak dipilih kamu jadi ketua gitu. Enggak Tapi kan? setahu aku kalau di Polsek itu ada pemilu ya. Jadi kalau di awal emang nggak pakai pemilu berarti. enggak itu langsung ya itu sih dari kita internal aja yang milih. Oh, berarti selama jabatan 2 tahun itu emang nggak ada pemilu apa gimana? Sebenarnya kalau dari ini setahu aku aja ya, setahu aku regulasi di teknik sendiri itu dia di periode awal itu masih diawasi sama organisasi yang lebih tinggi. Terus nanti setelah itu kita baru berjalan sendiri. Nah, karena di periode pertama ini kita masih diawasi, jadi di periode selanjutnya tuh yang megang Hima itu masih Ardi sama Salva ini. Jadi tetap ada pemilu, cuma dia passwordnya cuma satu. Yes, aku masih penasaran sih. Nanti kita next time undang mungkin Adi HMCT. sama Kak Sal. Oh iya, Kak Adi dulu. Kak Adi dulu. Gimana perasaannya jadi ketua gitu pas Iya, waktu kan itu bisa ya? milih. Penasaran sih. Kan kalau baru masuk kuliah kok, aduh langsung megang Hima gitu. Baru kebentuk pula. Baru kebentuk sih. Jadi terus, oh jadi emang di awal itu masih voting internal dulu ya, baru nanti di tahun kedua mungkin pemilu kan, soalnya seingat aku pas di tahun pertama pas aku masuk Hima itu ada pemilu kalau nggak salah. Sama sebenarnya sama aja sih, konsepnya sebenarnya sama aja, karena kalau kita yang di pemilihan itu kan kita yang bisa milih ketua Hima itu kan cuma kita yang prodi Hima tersebut kan. Nah, di awal dulu tuh juga kita sama yang bisa milih itu cuma ada dari prodi kita masing-masing, prodi kita sama, tapi memang perilakunya aku sebenarnya apa namanya, cara kerja voting itu beda gitu, nggak yang coblos gitu nggak, tapi yang langsung voting aja sih ya. Oh, berarti udah jadi langsung di vote, udah dapat ketua, terus langsung berjalan gitu ya prokernya. Oh, terus di awal itu jadi udah kepilih tuh, udah jalanin proker atau belum ada dulu pertama? Kalau awal banget langsung ada proker. Langsung ada proker sih. Ingat gak proker pertamanya itu apa? Oh iya, Proker pertama apa? Biasanya bubes ada nggak sih? Awal Enggak sih, lebih ke mungkin acara pertama gitu Oh, sih. iya acara Acara sama mahasiswa. acara besarnya sih, acara besar langsung MPMP angkatanku nih. Iya. Oh, MPMP angkatanku. Pertama kali. Wajar lah kalau ada yang salah. Makanya salah ya. makanya aku pas jadi Iya MC sih, kan ini agak kakak-kakak baik ya guys ya. Kita nggak ada perundungan sama sekali sih. Iya. Angkatanku juga nggak punya. Cuma di gitu aja sih. siapa gitu akunya gitu kayak Kita sebagai nggak. MC Yang diguin dia sih. Bukan dia. Seorang Kak Dion tadi yang katanya pemalu jadi MC. Oh, jadi nih nanti berkaitan gitu. Di pertanyaan selanjutnya sih. Terus kan ini udah jadi demisioner nih Asa. Sekarang kan udah nggak aktif di Hima, cuma udah jadi demisioner nih. Iya. Terus selama ikut Hima itu apa sih yang didapat gitu? Selain capek ya, selain capek sih Iya, pasti. banyak. Positifnya kita bahas positifnya di sini. capek itu di nomor sekian sebenarnya buat aku. Nomor sekian. Nomor pertama itu kedekatan dengan
teman-teman? Tuhan. Allah ya. Dengan Tuhan pastinya. karena kita ada yang namanya divisi sosma. Oh, ada. Itu kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Tapi itu Syarat ikut hima harus beriman ya guys. Iya, betul. Harus beriman. Tapi imannya beda nggak apa kok. Yang penting aman. Iya. Habis itu kita banyak banget dapat pelajaran-pelajaran yang belum pernah kita dapetin sebelumnya. Kayak contohnya aku ya dari aku pribadi, aku nggak pernah jadi MC sama sekali sebelumnya. Terus tiba-tiba di MPP aku ditunjuk sebagai MC yang tiba-tiba harus aksi sendiri di MPP Kayak di karena emang agak gimana gitu jadi kayak bener-bener harus belajar jadi MC. Habis itu ada acara apa lagi ya, kita banyak banget. Itu yang kumpul sama angkatan itu apa ya? Oh, itu apa? Apa sih? Iya. family gathering. Oh iya, family gathering. Angkatan 3. Mau udah Aku udah salut ini, bangga ini sebenarnya. Sebagai angkatan 2 bangga ini. bagaimana? Gila banget acaranya itu benar-benar mendukung kita banget. Kita jadi lebih akrab. Yang penting sih sebenarnya lebih akrab sama teman-teman yang satu prodi sih. Relasi juga. Dan nggak cuma satu angkatan, tapi dari angkatan atas sama angkatan bawah itu kita bisa Bisa saling kenal. kenal. Iya, ya benar-benar. Aku juga ngerasain dampaknya gitu juga. Terus ada tips nggak sih? Kita kan masih baru nih, masih Belum ada. pengurus baru nih aja ya. Kita masih newbie. Kita mau Ajarin minta aku dong, Kak. tutorial nih. Gimana nih caranya balance antara ngurusin hima sama tugas-tugas TRPL yang Wow. sangat yang- ringan banget nih. Ya, benar. Makin lama makin Gimana ringan. tipsnya berarti ya. Tipsnya. Tipsnya hilangin kata rasa capek. No capek. Menghilangkan tidak No, no, semudah. no. Aku capek nih. No. No, ya. Pas pengen ngomong capek gitu dia langsung kayak Gak boleh, gak boleh capek. karena bener-bener kayak tenaga kita tuh harus fit banget, kita harus bisa sehat. Terus yang pertama gitu kita harus bisa atur jadwal ya pasti. Jangan sampai email jadi penghalang kalian untuk belajar kuliah kita yang pastinya yang utamanya kita. Terus kita juga harus bisa kita jadi pede dan nggak perlu malu-malu untuk ngobrol sama teman-teman yang lain. Terus mungkin kalau angkatan 2 sama 3 masih bingung, bisa tanya Boleh banget. sang pionir tadi ya. Ini Instagram Bisa aku. di CP. Kalau Ini, Tolong ya editor di sini. ini Instagram pertamaku, ini Instagram kedua, ini ketiga. ketika Ada yang keempat juga, ada grup PDD juga. lagi tren ya, kita sebagai Gen Z tuh relate banget ya. Relate Harus banget. ada first, Kenapa second, itu harus? third gitu. Di second ada close friend gitu. Close friend second masuk ke search. Banyak banget pokoknya akun itu harus ada. Karena bahkan ada boleh disebut gak ini? Apa? Ada apa? Akun kita. Akun apa? Oh, ada. Aku sempet lihat muncul di beranda kan akunnya PDD Hima TRPL tuh ada. Oh, ada emang. Ada. Ada. Iya. Kita bikin akun Kocak lucu-lucuan ya waktu itu. Boleh ya di follow di PDD. Kita nanti lihat nih. IG-nya Mas Divo, Mbak Rara, Mas Dio gitu. Ini ya. Kalian silakan dosnya. Dia perkenalan akun kan. Ini semua Jadi akun friend dia gitu. ketutup sama akun IG-nya dia. Saking oke. Saking banyak kan. Terus nih apa? Pertanyaan terakhir nih aja. Ini pertanyaan paling aduh, Waduh. paling tinggi. Pesan kesannya untuk sang pionir untuk adik-adiknya di angkatan 2 dan 3, terutama pengurus Hima sih aja. Urus Hima baru seperti saya. Coba denger nih. Waduh. Kayak mau diceramain kakaknya gitu ya. Mau dinasihatin kakak-kakak kita nih. Eval nih, Eval. Eval. Eval juga kan. Eval, iya kita bisa. Oh iya, Eval. Ini parah. Ampun. Apa ya? Rara dulu ya, Rara Iya. dulu. Mungkin lebih ke kesan-pesan dulu, terus habis itu advice gitu, baru advice gitu. Kalau aku sih lebih ke apa ya? Waduh, apa ya? Aku kan deg-degan. Ini kesan-pesan dulu kan, kesan-pesan selama Kita grogi nih. Takut dimarahin kita. Takut Aku dimarahin. viral. Dimarahin habis ini. Oh iya. Sekarang dimarahin dulu. Habis ini saya Eval Oh, sih. habis ini. Tolongin kita. Oke, kalau dari aku sendiri kesan-kesan
berharapnya semoga hima ini berjalan terus. Amin. Terus nanti kalau angkatan 2 udah DME, semoga angkatan 3 bisa membawa hima ini lebih baik lagi. Pokoknya harapanku nanti kalau aku udah lulus di sini. Ih, Amin, Aduh, amin, amin. kok amin. jadi terharu ya? Ini tahun depan Iya. aku lulus guys, tahun doain depan ya. kita udah gak ketemu nih. Iya udah langsung sama Kak Dian. Doain. Kita doain semoga lancar juga sih. Nah, kalau harapanku kalau aku udah lulus nanti biasanya kan kalau kita lulus dari sekolah lebih bagus sekolahnya. Nah, harapanku juga gitu. Jadi kalau aku udah lulus dari sini berharap prodi TRPL, hima TRPL jadi lebih bagus. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Ya, kita usahakan. Itu yang terpenting, itu yang terpenting. Gitu. Bukan harus diusahakan nih, emang harus Harus banget emang sih. harus ada Harus kewajiban. banget sih untuk menyambut angkatan 4 nanti. Yang mau join ya kan Kak? Harus join hima sih. Harus. join hima sih. Semua kalau bisa. Kan tadi udah terpampang nyata nih benefitnya. Tadi yang Mas Divonya jadi gini-gini udah jadi. Jangan tekan aku. Terus ya kan kita jadi kenal angkatan Iya. ketiga sama angkatan 2, angkatan 1. Ya itu sih relasinya kan bagus banget jujur. Siapa tahu juga nanti kalau aku udah lulus bisa menginfokan loker. Iya, Itu sih. Sebenarnya sih mau tanya itu sih ya. Kak mohon ya bantuannya nanti info ya. Kan udah. Oh, itu. Kan Oh, udah. itu sih. Udah ada guys sebenarnya, tapi kita nggak bisa obrol di sini. Gitu. Secret. TRPL only, TRPL only. Jadi- Makanya ikut TRPL. Masuk Iya, TRPL betul, sih. betul. TRPL Ada apa sih? Gitu. sebelum lulus udah kerja. Betul. Siapa yang nggak mau kuliah tapi dapat kerja? Tapi dapat uang. Worth it. Makanya sekarang kalian daftar TRPL. Kalian yang masih Di belum pilihan pertama, TRPL bawanya TRPL lagi kalau bisa. Kalau nggak bisa kosongin aja. Kemarin kan habis kemarin apa Iya, masih SNBP 2 hari ya? kan. 2 hari ke Kemarin. depan. Kenapa? Kemarin SNBT. SNBT ya, SNBT. SNBT yang 2 hari. Ini tayang kapan tergantung. Ayo. Kita nanti mau nyambut angkatan 4 dari SNBT. Kemarin kan udah di SNBP ini Kak. Iya benar. ya, kongres. Oh, Iya. selamat juga kongres buat Ini. teman-teman yang terima di angkatan 4. Video nanti juga bisa dilihat di angkatan 20 mungkin ke depannya Oh, mengenang sang siap, pionir. Kok mengenang sih ya? Kayak aku sekolah. Kayak aku sekolah gak sih? Biar semua tahu nanti angkatan-angkatan sang pionir itu. Enggak sih? Ya Allah. Kunjungan nanti. Halo semua gitu. Enggak kira tapi gue sendiri tapi. Aduh, terima kasih nih Kak udah datang di Thank you. podcast kita. Thank you Iya, semuanya. berkesan banget. Terima kasih udah jadi narasumber di episode Episode pertama. pertama ini perdana banget. Jadi ini narasumber pertama kita. Semoga Cocok. bermanfaat ya guys. Semoga pada yang bunda ya guys. Dikata-kata. Semoga podcastnya berlanjut sih. Harus berlanjut pokoknya. Buat infoin ke maba juga kan Iya. barangkali ada orang awam yang kepo nih apa sih TRPL itu, apa sih PNM itu. Udah di closing nih ya, closing. Saya Reza. Saya Aza. Terima kasih telah menonton Together We Talk.